Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu telah berlalu berbulan-bulan setelah kita hidup dalam masa pandemi ini. Dan kita mengucap syukur kalau Allah senantiasa memimpin kehidupan kita. Dan kita yakin kalau Allah tetap akan senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita bukan hanya dalam bentuk berkat material atau berkat jasmani, melainkan juga seperti yang akan kita rayakan beberapa hari ini, yaitu Hari Reformasi. Kita melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dinyatakan melalui Allah memelihara kehidupan gerejanya, dengan Allah memimpin orang-orang yang mengasihinya untuk dapat menyatakan kebenarannya di saat gereja saat itu menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tatkala kita merayakan Hari Reformasi, biasanya kita akan membicarakan tentang 5 sola atau membicarakan tentang tulip. Tapi hari ini saya mau menyoroti satu hal. Dan sebelumnya saya ingin bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, tentu mempelajari sejarah dan ajaran para reformator adalah hal yang sangat penting, karena ajaran para reformator memberikan kerangka tentang isi firman Tuhan itu. Tapi jelas ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kita memiliki hati yang terus mau diperbaharui. Dan ketika kita membaca Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19, maka kita bertanya, bagaimana kita bisa memiliki hati dan roh yang baru itu? Dari pembacaan kita dalam Yehezkiel 11 ayat 19, kita mengetahui bahwa di sana dikatakan, aku akan memberikan. Itu artinya hanya Allah yang dapat memberikan roh dan hati yang baru itu. Dan hal ini tergenapi Bapak Ibu ketika karena anugerah Allah kita dapat percaya kepada Kristus dan kita menerima Roh Kudus. Dan ketika itulah kita menerima roh dan hati yang baru itu. Maka pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana kita yang telah memiliki hati dan roh yang baru ini harus menjalani kehidupan? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah yang besar itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dari semangat reformasi, maka kita tahu bahwa hal yang terpenting adalah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita menyimpannya dalam hati dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itu artinya kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas dan landasan dalam kehidupan kita. Itu artinya ketika kita melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, dalam kegiatan sehari-hari kita, maka kita melakukannya dengan landasan firman Tuhan. Memiliki hati yang mau terus diperbaharui, itu artinya kita juga mau terus untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, khususnya ketika kita pada tanggal 31 Oktober akan merayakan Hari Reformasi. Dan sebagaimana dinamakan Hari Reformasi, kiranya kita mau terus memiliki hati yang mau terus diperbaharui oleh firman Tuhan, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.